Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Sultoni MPD selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan tidak lupa pula teman-teman kelas 2 PAIG yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita semua masih dalam keadaan sehat. Sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, perkenalkan, saya Hudzaifah Lulu Ayunah dengan NIM 2141104022226. Di sini saya sebagai moderator kelompok 7. Saya bersama rekan-rekan saya kelompok 7 yaitu Mbak Zulfa Faizah dengan NIM 21411040283. Yang kedua ada Mbak Meli Agustin dengan NIM 2141104022085. Yang ketiga ada Mbak Aniatur Rohmah dengan NIM 21411040284. Dan yang terakhir ada Mas Muhammad Aflah Fatur Rahim dengan NIM 2141104022285. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai artikel, makalah, dan proposal. Sebelum presentasi dimulai, alangkah baiknya kita membaca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, pemaparan materi artikel oleh pemateri kita yang pertama. Kepada Mbak Zulfa Faizah, dipersilahkan. Pembahasan yang pertama adalah artikel. Artikel adalah karangan faktual secara lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan di media online maupun cetak yang bertujuan menyampaikan gagasan dan fakta yang dapat meyakinkan, mendidik, dan menghibur. Jenis-jenis artikel. Yang pertama, narasi. Narasi adalah jenis artikel yang menceritakan tentang rangkaian peristiwa secara sistematis, mulai awal, tengah, hingga akhir. Contoh artikel narasi yaitu autobiografi, biografi, dan kisah pengalaman. Yang kedua, deskripsi. Deskripsi adalah jenis artikel berupa karangan yang menggambarkan suatu hal kepada pembaca. Yang ketiga adalah eksposisi. Eksposisi adalah jenis artikel yang isinya menjelaskan atau memberikan informasi tentang suatu topik yang tujuannya untuk menambah wawasan pembacanya. Yang keempat, argumentasi. Argumentasi adalah suatu karangan yang dibuat untuk membuktikan kebenaran mengenai suatu pendapat dengan menyajikan fakta atau data sebagai alasan. Yang kelima, persuasi. Persuasi adalah artikel yang bertujuan untuk mempengaruhi pembaca. Cara menulis artikel. Dalam penulisannya harus menggunakan unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, lugas. Lugas kalimatnya sederhana, tanpa basa-basi dan tidak mengandung arti ganda. Yang kedua, tuntas. Tidak dibiarkan menggantung tanpa penyelesaian. Yang ketiga, logis. Sesuai logika atau masuk akal dan dinyatakan dengan benar jika dinalar. Yang keempat, objektif. Data-data yang sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Yang kelima, cermat. Tidak menimbulkan keraguan pada orang-orang yang membacanya. Yang keenam, jelas dan padat. Bahasanya yang jelas dan padat sehingga semua orang yang membacanya dapat mengetahui isi atau maksud artikel tersebut. Tujuan penulisan artikel. Yang pertama, tujuan kreatif. Artikel yang dibuat untuk menyalurkan sebuah ide atau gagasan. Yang kedua, tujuan eksistensi. Artikel yang ditulis dijadikan sebagai wadah penegasan diri atau untuk menyatakan eksistensi diri penulis terhadap para pembaca. Yang ketiga, tujuan pemecahan masalah. Artikel yang dibuat mempunyai tujuan sebagai alat bantu bagi para pembaca untuk memecahkan suatu permasalahan yang sedang dihadapi. Yang
keempat, tujuan penugasan. Contoh, seorang siswa sekolah atau mahasiswa perguruan tinggi yang diberi tujuan untuk menulis suatu artikel. Yang kelima, tujuan entertainment. Artikel yang dibuat berisikan cerita untuk menghibur para pembacanya. Yang keenam, tujuan informasi. Artikel yang dibuat hanya untuk memberikan informasi terhadap para pembaca tentang suatu hal. Berikut merupakan contoh artikel yang berjudul Manajemen Pengelolaan Sampah. Adapun di paragraf pertama ini merupakan bagian tesis. Tesis merupakan gagasan utama dari permasalahan yang akan dibahas. Tesis ini berangkat dari fakta yang ada. Paragraf kedua itu argumentasi. Argumentasi merupakan pendapat yang disampaikan penulis yang juga harus disesuaikan dengan fakta. Paragraf ketiga merupakan penegasan ulang. Penegasan ulang merupakan bagian akhir yang biasanya disebut kesimpulan. Demikian pemaparan materi mengenai artikel. Untuk selanjutnya, pemaparan materi mengenai makalah akan disampaikan oleh Mbak Meli Agustin. Kepadanya dipersilahkan. Untuk selanjutnya ialah materi mengenai makalah. Makalah merupakan karya tulis yang bersifat ilmiah yang pembahasannya difokuskan pada suatu masalah tertentu setelah melalui proses penelitian, observasi, dan riset lapangan secara benar dan aktual yang disampaikan dengan bahasa yang baik dan benar. Adapun pembahasan isi masalah dalam makalah berhubungan dengan suatu mata pelajaran, kuliah, atau bidang spesialis tertentu. Selanjutnya ialah jenis-jenis makalah. Adapun yang pertama ialah makalah ilmiah. Makalah ilmiah merupakan sebuah makalah yang membahas suatu permasalahan dari hasil studi ilmiah. Yang kedua, makalah kerja. Lalu yang ketiga ialah makalah kajian. Selanjutnya, fungsi makalah. Yang pertama, untuk melatih penulis agar mampu menyusun karya ilmiah secara benar dan cermat. Adapun yang kedua, untuk memperluas wawasan keilmuan bagi penulisnya. Selanjutnya, memberikan sumbangan pemikiran yang baik berupa konsep teoritis maupun konsep praktis. Selanjutnya, memberikan manfaat bagi perkembangan konsep keilmuan maupun pemecahan masalah. Adapun tata cara pembuatan makalah. Yang pertama, makalah dibuat minimal 10 halaman, kertas ukuran A4, font Times New Roman ukuran 12 dengan spasi 1,5. Adapun yang kedua, makalah terdiri atas cover, berisi judul, logo, kelompok, dan anggota kelompok, lalu isi atau konten, lalu daftar pustaka. Adapun yang ketiga, cover meliputi judul, logo, kegunaan makalah, identitas penulis yang berisi kelompok, nama, dan NIM. Lalu yang keempat, konten atau isi terdiri atas A. Pendahuluan, B. Pembahasan, C. Penutup. Lalu yang kelima, kutipan berupa catatan kaki dengan format nama penulis, judul, nama kota, .2 penerbit, tahun, tutup kurung, halaman. Lalu yang keenam, daftar pustaka yang disusun secara alfabetis pengarang dan hanya mencantumkan pustaka atau sumber referensi yang benar-benar diacu dalam artikel. Berikut merupakan contoh makalah. Adapun di bagian sebelah kiri ini merupakan contoh cover dan di bagian sebelah kanan ini merupakan gambaran susunan isi dari makalah. Sekian pemaparan materi mengenai makalah. Untuk selanjutnya, pemaparan materi mengenai proposal yang akan disampaikan oleh Mas Muhammad Aflah Fatur Rahim. Kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya ada proposal.
rencana kegiatan yang dituliskan dalam bentuk rancangan kerja yang akan dilaksanakan. Rencana kegiatan tersebut tentu saja harus dituliskan secara baik dan benar supaya pihak yang berkepentingan dapat memahaminya dengan baik. Jenis-jenis proposal. Jenis-jenis proposal berdasarkan tujuan dibuatnya. Proposal penelitian, proposal bisnis, proposal proyek, dan proposal kegiatan. Jenis-jenis proposal berdasarkan format penulisan, yaitu ada proposal formal, proposal non-formal, proposal semi-formal. Fungsi dari proposal yaitu dapat digunakan untuk pengajuan kerjasama bisnis kepada perusahaan sasaran, dapat digunakan untuk mengadakan acara tertentu, dapat digunakan untuk melaksanakan penelitian ilmiah, dapat digunakan untuk pengajuan mendirikan suatu usaha, dapat digunakan untuk pelelangan sebuah proyek atau barang. Format proposal: 1. Nama kegiatan, 2. Pendahuluan, 3. Isi proposal, 4. Susunan acara, 5. Susunan kepanitiaan, 6. Anggaran dana, dan ke-7 penutup proposal. Berikut adalah contoh proposal. Ada pendahuluan, ada isi proposal, ada susunan kepanitiaan, ada anggaran dana, dan yang terakhir adalah penutup. Demikian presentasi dari kelompok 7 Bahasa Indonesia kelas 2 PAIG. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.